Pemirsa, minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi sudah jamak dijumpai. Namun laku curang dengan menyunat takaran baru belakangan ini menuai sorotan. Lantas apa yang mendasari para pelaku berbuat culas? Selengkapnya dalam Benang Merah, ketat aturan dibalas penyelewengan. Belum genap berumur 3 tahun sejak diluncurkan pada pertengahan Juli 2022, pesona minyak kita tercoreng oleh ulah oknum pelaku usaha yang tega menyunat takaran hingga memalsukan label dan isinya. Sebagian mereka bahkan menjualnya dengan harga kelewat mahal di atas harga eceran tertinggi. Lewat laku lancungnya itu, pelaku sanggup meraup laba panas hingga ratusan juta rupiah. Menengok minyak kita dibanderol dengan harga di atas HET bukanlah perkara baru. Namun, minyak kita dicurangi pelaku dengan cara menyunat takaran barulah belakangan ini terendus halayak. Marak praktik culas menyunat takaran minyak kita ditengarai lantaran skema Domestic Market Obligation atau DMO mengharuskan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok. Skema itu sebagai syarat bagi pelaku usaha jika ingin mengantongi izin ekspor. Persoalannya, mereka acap menghadapi situasi di mana ongkos produksi hanya beda tipis di bawah HET atau bahkan terkadang lebih tinggi. Selain dihadapkan pada margin yang tipis, godaan menjual minyak sawit ke luar negeri acap menawarkan keuntungan berlipat. Penghitungan ulang tentu selalu dilakukan ya melalui proses-proses yang diharapkan transparan, semua variabel kemudian dimasukkan dan ada penghitungan berkala melihat situasi memang. Tapi di sisi yang lain ini momentum lebaran dan bahkan pasca lebaran ini diharapkan minyak kita harganya tetap stabil, bahan baku itu dengan tadi ekspor yang kurang begitu bagus, harga internasional masih rendah, ini serapan minyak kita harus perlu diperbesar sehingga ada implikasi terhadap inflasi yang lebih rendah. Penugasan pemerintah yang mengharuskan pelaku usaha memprioritaskan penyediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok seakan membuat pengusaha tak dapat berbuat banyak. Situasi itu tentu tidaklah ideal. Bila tidak ada penataan ulang, bukan tidak mungkin sederet praktik curang ini bakal terus berulang. Tentu sanksi menjadi hal yang sangat penting ya, karena kita belajar pada 2021-2022 pada saat itu terjadi perebutan 3 hal ya. Yang pertama adalah minyak kelapa sawit untuk minyak goreng, kemudian kebutuhan ekspor yang meningkat saat itu dan pada terjadi pengalihan kepada biodiesel yang targetnya semakin meningkat. Nah, situasi itu pelajarannya kelangkaan bisa dicegah kalau adanya sanksi yang lebih tegas, terutama perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang melakukan integrasi. Kehadiran minyak kita sebagai minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau masyarakat luas diakui perlu pembenahan di sana-sini. Persoalan distribusi yang dinilai masih jauh dari rapi serta masih cukup terbukanya potensi praktik curang oleh produsen ataupun distributor dipandang sebagai prioritas pembenahan saat ini. Belum lagi, isu perihal produksi minyak kita yang didominasi perusahaan besar membuat keterlibatan koperasi dan usaha mikro kurang dilirik. Yang perlu diperbaiki saat ini adalah
memastikan dari sisi kualitas dan kuantitas dari minyak kita, artinya dari produsen minyak gorengnya itu mendapatkan bahan baku, kemudian dari sisi produsen ke retail itu diharapkan kuantitasnya diawasi, kualitasnya juga sampai ke level konsumen akhir. Ini untuk mencegah terjadinya permasalahan ya, seperti polemik selisih minyak kita yang tidak sesuai dengan takarannya, itu nggak boleh terjadi lagi, dan harus ada sanksi yang setegas-tegasnya apabila misalnya pengusaha tidak memenuhi DMO, ada sanksi juga apabila retailer kemudian memainkan stok atau memainkan kuantitas, terutama pada saat-saat puncak permintaan. Kami perlu dukungan peran serta masyarakat. Kepada masyarakat yang menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan label dan ukurannya, itu bisa melaporkan ke Satgas Pangan di daerah melalui Polsek, Polres, atau Dinas Perdagangan, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Demikian, begitu juga media dan masyarakat lainnya. Mengiringi pembenahan, faktor lain yang tidak kalah penting yakni pengawasan ketat, peningkatan mutu minyak kita, dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku culas. Memang kalau kami melakukan pengawasan, harganya itu selalu normal, Mbak Maria, sesuai HET di pengecer 15.700. Dan yang dijual itu sesuai dengan label. Nah, namun kadang pedagang itu suka menyimpan minyak kita dengan versi yang ukurannya kurang, dan harganya setelah kami itu ya seperti itu. Dan kami selama ini tidak pernah kenakan sanksi pidana. Dari pengecer inilah kami akan men-tracing ke atas. Program minyak kita merupakan salah satu langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto membahagiakan rakyatnya. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat.